Keempat, poster baru. Kalandra terus berjalan menuju halte menunggu busway untuk pulang ke rumah karena ia akan mengirimkan email ke beberapa perusahaan dan beberapa tempat makan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Sepanjang perjalanan menuju rumah ia memikirkan adiknya yang magang di sana. Ia takut terjadi apa-apa dengan adiknya. Entahlah, melihat sikap Galika tadi membuatnya sama sekali tidak tenang memikirkan sang adik. Ia pun akhirnya memutuskan untuk berhenti di pemberhentian halte selanjutnya. Ia merasa tidak nyaman membiarkan sang adik magang di sana. Semoga masih bisa bekerja di sana, ucap Kalandra. Ia pun ingat bahwa dirinya menyimpan nomor handphone Galika. Ia pun menelpon nomor Galika. Panggilan pertama tidak dijawab sama sekali. Apa aku sopan menelponnya? Tanya entah pada siapa. Kalandra ragu untuk menelpon karena ini masih jam kerja, tetapi karena masih pagi sebaiknya ia kembali menelpon. Tidak butuh waktu lama, telepon pun langsung tersambung. Halo? Jawab Galika dengan nada suara dingin. Apa benar ini nomor Bu Galika Paradina? Tanya Kalandra memastikan. Siapa ini? Tanya Galika dengan nada suara tegasnya. Saya Kalandra, orang yang baru saja keluar dari ruangan ibu. Ucap Kalandra. Kalandra? Tanya Galika seperti sedang mengingat-ingat. Ya, saya Kalandra Mahardika. Ucap Kalandra. Oh, lelaki bodoh. Ada apa kamu menelpon saya? Kamu membutuhkan pekerjaan? Tanya Galika dengan nada suara mencemooh. Kalandra memejamkan matanya menahan kesal. Namun, apa boleh buat ia harus menjaga adiknya dari wanita seperti Galika? Iya. Jawab Kalandra singkat. Dasar bodoh. Ucap Galika. Kamu masih membutuhkan pekerjaan saja sudah berani sok tidak butuh. Sekarang kamu menelpon karena butuh pekerjaan? Apa kau tidak salah menelpon seperti ini? Tanya Galika yang nada suaranya seperti sedang merendahkan Kalandra. Maaf kalau saya lancang langsung menghubungi Anda. Ucap Kalandra mengabaikan ucapan Galika. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan. Tunjukkan keseriusan kamu, terserah dalam hal apapun. Jika kamu yakin, maka temui saya atau kamu bisa menghubungi saya. Ucap Galika. Apa yang harus saya tunjukkan? Tanya Kalandra bingung. Terserah kamu mau bekerja seperti apa? Ucap Galika. Menjadi calon suamimu? Tanya Kalandra ragu-ragu. Hahaha, apa kau tidak memiliki kaca? Menjadi calon suamiku? Hahaha, berkacalah. Jika dirimu merasa pantas, maka tunjukkan bahwa kau pantas menjadi calon suamiku. Ejek Galika dan sambungan telepon pun terputus. Kalandra menatap handphonenya yang sudah mati, ia memejamkan matanya menahan kesal karena sikap Galika. Baiklah, jika itu maumu. Ucap Kalandra. Kalandra akan membuat Galika menerima dirinya menjadi calon suaminya. Entah kenapa wanita kaya raya seperti Galika harus melakukan pernikahan kontrak. Wanita galak seperti Galika sudah pasti tidak ada yang mau. Hanya pria gila yang mau dengan wanita seperti Galika. Tidak ada pria yang akan tulus menikah dengannya jika peragai Galika seperti itu. Ucap Kalandra. Aku berarti gila dong jika sampai menikah dengannya. Ucap Kalandra yang menyadari apa yang diucapkan. Tapi, sudahlah. Ini hanya sebuah pekerjaan, bukan sungguhan. Ucap Kalandra dan ia pun masuk ke busway lagi menuju rumahnya. Ia tidak jadi kembali ke kantor Galika. Besok ia akan memulai misinya, sekarang ia lebih baik melamar pekerjaan saja dengan mengirimkan email. Sebelum sampai di rumah, Kalandra mampir ke warung untuk membeli cemilan dan juga ada bumbu dapur yang ingin ia beli juga. Sampai di rumah ia pun mengganti pakaiannya dengan kaos lengan pendek dan juga celana pendeknya.
Ia pergi ke kamar adiknya dan ia memejamkan matanya melihat ada poster baru di kamar adiknya. Ganti lagi ini poster. Ini grup apa lagi? Tanyanya seraya membuka matanya dan menatap poster yang dipajang adiknya. NCT Dream. Ucap Kalandra seraya menggelengkan kepalanya. Ini anak nggak bisa apa nge-hype satu boyband? Tanya Kalandra entah pada siapa. Tahun lalu aja, Wave. Sebelumnya ada lagi itu apa ya? Tanyanya lagi entah pada siapa. Kalandra pun mengambil laptop sang adik. Walau pusing dengan kamar adiknya yang isinya idol pop, tetapi ia pun cukup senang jika dengan hal itu saja adiknya sudah senang. Jika ia memiliki uang lebih, biasanya dia akan memberikan uang untuk adiknya membeli barang yang ingin dibeli tentang idolnya. Selagi itu baik dan tidak mengganggu sekolahnya, Kalandra tidak akan mempermasalahkan sama sekali. Banyak kata-kata yang ditempel di dinding kamarnya sebagai penyemangat dan hal itu membuat Kalandra pun support adiknya. Ia membuka laptop sang adik dan sudah pasti layarnya dipenuhi dengan foto idol yang sedang disukainya. Kalandra membuka folder dokumen miliknya dan mulai mengganti isi dokumen lamarannya sesuai dengan perusahaan yang dia tuju. Ada sekitar 3 perusahaan yang dia lamar dan 2 lagi di kafe atau restoran. Selesai melamar pekerjaan, ia pergi ke dapur untuk membuat makan siang. Perutnya sudah meminta diisi, padahal ia sudah memakan cemilan tetapi tetap saja butuh makanan berat. Ia membuat sosis asam manis dan tumis kol saja. Makanan yang sangat sederhana dan mudah dibuat. Ia mulai menyantap makanannya seraya membuka akun sosial medianya. Melihat berita ataupun video-video lucu. Selesai makan, ia pun mencuci piring dan gelas yang sudah dipakai, juga mencuci peralatan masaknya. Assalamualaikum. Salam sang adik ketika masuk ke rumah. Kalandra pun menjawab salam dari adiknya. Mas nggak kerja? Tanya Kalula seraya melepaskan sepatunya dan berjalan masuk ke dalam rumah. Ngambil cuti, Dek. Jawab Kalandra. Ngambil cuti kenapa? Tanya Kalula dan ia duduk di kursi meja makan seraya menatap Kalandra yang sedang berkutat di tempat cucian piring karena dia belum selesai membersihkan peralatan setelah selesai memasak. Pingin aja ngambil cuti. Jawab Kalandra singkat. Tadi Mas dari kantor Air Langga. Ada apa? Tanya Kalula seraya menuangkan air putih ke gelas. Nggak kenapa-napa. Jawab Kalandra. Aku pikir Mas daftar kerja di sana, soalnya tadi sewaktu aku ke sana beberapa karyawan sedang bergosip kalau ada seorang pria yang memiliki kartu nama Bugalika yang katanya tidak mungkin diberikan kepada pria seperti itu. Ucap Kalula. Maksudnya? Tanya Kalandra seraya membalikkan badannya dan mengelap tangannya yang basah ke baju bagian belakang tubuhnya. Entahlah, aku juga nggak ngerti. Tapi entah ngapa aku malah mikir lelaki yang dimaksud itu Mas. Hehehe. Jawab Kalula yang diakhiri dengan tawa. Kenapa mikirnya itu Mas? Tanya Kalandra seraya berjalan menghampiri adiknya. Karena Mas sepertinya dari kantor Air Langga, makanya aku mikirnya itu Mas. Jawab Kalula. Mas tadi ada perlu di sekitar sana, tapi bukan ke kantor Air Langga. Ucap Kalandra. Oh, iya Dek. Kamu pajang poster baru lagi? Tanya Kalandra mengalihkan pembicaraan. Iya, Mas. Hehehe. Jawab Kalula seraya tertawa. Terus yang sebelumnya gimana? Tanya Kalandra. Masih sama kok Mas. Cuma bedanya ini umurnya lebih muda. Mereka masih di unit yang sama. Jawab Kalula. Bukannya kemarin itu Wave? Ini kan NCT Dream? Tanya Kalandra. Wave ataupun NCT Dream itu masih grup yang sama, cuma dari grup yang sama ini dibagi lagi ke subunit. Kalau menyeluruhnya mereka disebutnya NCT. Jawab Kalula. Subunit? Oh, paham-paham, Mas. Ucap Kalandra seraya mengangguk-anggukan kepalanya.